Kita akan melihat firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga, kita akan melihat di ayat yang ke-14. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14. Mari sama-sama kita baca ayat ini. Keluaran pasal 3 ayat 14. Ya. Keluaran pasal 3 ayat 14. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Aku adalah Aku, telah mengutus Aku kepadamu." Firman Tuhan saat ini saya beri judul, siapakah aku? Simpel ya, siapakah aku? Ada yang bisa menjawab? Hah? Ada? Siapakah aku? Ya. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan ya, saat ini kita akan menyelidiki apa yang dimaksud firman Tuhan ini. Aku adalah Aku. Siapakah aku? Nah, saya langsung mengajak kita ya, saya langsung akan menjawab kita dengan firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8. Mungkin kalau yang pakai Android, diklik aja bintangnya itu. Relevansinya kemana? Ada yang dapat? Wahyu 1 ayat 8. Ya, sama kan? Diklik Alkitab Android, connect-nya ke Wahyu 1 ayat 8. Oke, mari kita lihat ada rahasia apa di sini. Wahyu 1 ayat 8, boleh baca. Ya, baca saya. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Haleluya. Siapakah aku? Langsung terjawab nggak? Jawab. Hah? Mungkin belum jelas ya. Nanti sebentar. Tetapi di sini kalau kita baca Wahyu 1 ayat 8, pasti kita sudah mulai curiga. Siapakah dia ini, ya kan? Karena di Wahyu 1 ayat 8 dikatakan bahwa ada aku lagi di situ kan? Sama, aku adalah aku, akulah aku, gitu kan? Di Perjanjian Lama cara Tuhan menyampaikan kepada bangsa Israel seperti itu, ya. Akulah aku adalah aku, ya. Nah, relevansinya di Wahyu pasal 1 ayat 8 dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Terbuka bahwa sebenarnya yang dimaksud akulah aku itu adalah Alfa dan Omega. Kemudian selain Alfa dan Omega apa lagi? Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Banyak ya. Aku adalah aku ini, dia adalah firman Tuhan Allah. Nah, makanya di Kejadian 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, begitu. Terus diikat dengan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Jadi pada mulanya firman ini. Amin. Pada mulanya ya dia ini, karena dia Alfa dan Omega. Nah, siapakah dia? Tapi di sini belum ditulis, ya kan? Belum ditulis memang. Ya, saya akan berbicara kalau firman Tuhan yang menjelaskan. Oke, supaya kita tidak penasaran, kita lihat saja di Wahyu 22 ayat 16. Nah, sini lebih jelas. Langsung dibukakan. Siapakah dia? Oke, baca. Wahyu 22 ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gemilang. Siapakah dia? Ini baru jelas ya. Dia adalah Yesus. Terbuka semua ya. Jadi pertanyaan langsung dijawab. Amin. Siapakah aku? Aku Yesus, kata firman Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dari awalnya sudah ada. Amin. Mungkin ya kita berpikir bahwa kan di Perjanjian Lama Yesus belum ada. Dan itu juga saya punya pengertian seperti itu dulu. Ya, bahkan di sekolah, waktu di sekolah itu kami dilarang ya untuk berkhotbah kalau Yesus sudah ada di Perjanjian Lama gitu, langsung ditegur.
Nah, karena memang kalau kita baca firman Tuhan, Yesus memang belum ada ditulis di Perjanjian Lama. Tetapi kalau kita baca yang kisah Wahyu 1 ayat 8 tadi, dia sudah ada sejak. Nah, mari kita lihat Yudas ayat 24. Yudas sudah cuma satu pasal. Lihat ayat 24. Yudas ayat terakhir ya. Yudas pasal 1 ayat yang ke-24. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Ya, yang 25 di ini ya. Fokus ke 25 coba. Ayat yang 25. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Dia itu sudah ada sebelum segala abad, ya kan? Di Yudas ayat 25 tadi katakan Allah yang Esa, ya kita perhatikan ya. Allah yang Esa, Allah yang satu. Kemudian juru selamat kita ya. Namanya Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah juru selamat. Tuhan kita, bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad. Kalau sebelum segala abad berarti Alfa itu tadi, yang awal, ya kan? Yang awal. Kemudian sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya yang Omega. Connect kan? Sama ya. Jadi Yesus Kristus Tuhan ya, ini dibukakan lagi di sini, dan masih banyak ya ayat-ayat yang dibukakan kalau kita memahami dengan benar. Jadi Yesus ini ya jelas dikatakan bahwa dia sudah ada kuasanya ya, kemuliaannya, kebesaran, kekuatan, kuasanya sebelum segala abad. Berarti kuasa Tuhan itu sudah ada dari dulu kala, tidak pernah berubah sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kalau dulu di zaman dulu kala Yesus atau Tuhan bisa melakukan ini, dia juga bisa melakukan ini pada saat ini, dan dia juga bisa melakukan segala sesuatu pada zaman yang akan datang. Karena dia kuasanya itu kekal, kuasanya itu tidak pernah berubah. Amin. Ingat nggak lagu yang Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, selama-lamanya. Nah, itu lagu anak-anak ya. Saya suka lagu itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Tadi kita nyanyi lagu itu ya. Ini dicari kuncinya apa. Terus ada cerita katanya kan, karena ada yang nyanyi itu, ada yang balas dari sebelah lagi. Ya, tidak berubah, maksudnya Tuhannya mereka juga kan tidak berubah. Nah, jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ini harus kita pegang bahwa ya perjalanan bangsa Israel ya, mereka itu mengalami hal-hal yang besar. Coba contoh perjalanan bangsa Israel yang kita bisa dengar sampai saat ini. Apa yang Tuhan lakukan kepada mereka? Yang saya ingat ya, yang cuma satu kali terjadi itu, mereka menyeberangi laut Teberau ya. Nah, waktu mereka dikejar oleh Firaun, oleh Mesir mengejar mereka, satu waktu mereka itu tidak bisa kemana-mana lagi ya, hutan belantara kiri kanan kan, terus di depan itu ada laut. Nah, kalau mereka mau balik ya otomatis ketemu dengan Firaun yang lengkap dengan persenjataan ya, persenjataan Firaun atau Mesir pada waktu itu sangat lengkap. Kalau mereka mati ya sama aja saja bunuh diri. Mau ke kiri ya hutan belantara, mau ke kanan juga demikian. Di depan ada laut. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ini juga berbicara perjalanan iman dari kita orang-orang percaya ya.
digambarkan Israel pada zaman dulu. Nah, kemudian waktu itu Musa memimpin bangsa Israel. Berarti tidak ada jalan lain lagi selain dia angkat tangan. Tapi justru di saat dia angkat tangan, laut Teberau itu terbelah. Terbelah sehingga mereka bisa lewat. Nah, kemudian masih banyak lagi hal-hal yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka melewati padang gurun, ya. Padang gurun, siapa sini yang pernah lihat padang gurun atau pernah melewati padang gurun? Pernah lihat ya? Kalau di padang gurun itu, kalau panasnya itu panas sekali. Ada satu hamba Tuhan yang baru kembali dari sana. Dia melewati padang gurun, padahal sudah pakai mobil yang mewah, mobil yang sudah dingin, tetapi tetap saja masih terasa panasnya. Jadi waktu dia melewati situ, dia merenung begini, bukan main ya bangsa Israel melewati padang ini loh, gitu. Bangsa Israel melewati ini, makanya mereka katanya menggerutu, bersungut-sungut karena panasnya luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita pelajari dari firman Tuhan, katakan bahwa di saat melewati padang gurun, panas yang begitu panas itu, mereka diberikan apa oleh Tuhan? Diberi tiang awan. Jadi tiang awan ini ya kalau menurut saya lebih dari AC. Kalau AC dari Tuhan itu luar biasa. Amin. Jadi adem gitu. Kemudian kan ada siang pasti ada malam. Waktu malam itu pasti dingin. Di sini aja sudah kota di sini, tapi kalau di saat itu dinginnya luar biasa. Di saat dingin itu, apalagi dinginnya padang gurun seperti apa? Anginnya wah sangat dingin ya, mereka melewati hutan belantara juga. Ya, bisa dibayangkan dinginnya seperti apa. Tetapi Tuhan kirimkan apa? Tuhan kirimkan tiang api. Ya, tiang api memberikan mereka kehangatan. Nah, jadi ada tiang awan, tiang api. Ada lagunya kan? Tiang awan, tiang api. Ya, itu perjalanan bangsa Israel. Kemudian waktu mereka lapar, Tuhan kirim apa? Mana dari surga. Artinya begini Bapak Ibu, pertolongan Tuhan itu sebenarnya selalu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus yang kita sembah, yang kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya yakin dan percaya kita juga mengalami mujizat-mujizat yang seperti itu. Tapi mungkin suasana kita kan tidak bisa seperti bangsa Israel di padang gurun lagi. Orang zaman sekarang sudah canggih ya. Tapi saya nggak tahu ke depan lebih canggih lagi. Kalau sekarang kan segala sesuatu tinggal bisa dari HP ya kan. Bermalas-malasan di rumah pakai HP, bisa connect ke sana ke sini, bahkan bisa pesan makanan langsung datang makanan ya. Belajar pun lewat HP ya. Kebanyakan anak-anak belajar pakai HP dan sebagainya. Tapi saya nggak tahu karena pengetahuan firman Tuhan mengatakan bahwa pengetahuan itu akan bertambah, hikmat manusia itu akan bertambah terus ya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa hikmat Allah juga tidak akan pernah terlambat. Artinya pengetahuan yang dari Allah tidak akan kalah dengan pengetahuan dunia ini, amin. Karena dia adalah Allah yang dasar, tadi dikatakan bahwa tidak berubah ya. Saya pakai bahasa tidak berubah. Allah yang Esa, juru selamat kita, Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaannya, ya, kemuliaannya ini kekal. Kebesarannya, kekuatannya, apalagi kuasanya yang saya bahas tadi itu berbicara kuasanya. Kalau Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel ya pada waktu itu bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Saya yakin dan percaya juga Tuhan yang sama yang kita sembah dalam Yesus Kristus ya bisa melakukan untuk kita semua. Karena kita ini digambarkan Israel secara rohani. Karena begini Bapak Ibu, kalau kita tidak memahami hal ini, iman kita pun akan goyah. Oleh karena itu, kita mau bersandar di apa Bapak Ibu? Bersandarlah dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Bersandar di dalam kebenaran firman Tuhan, tetapi juga harus dituntun oleh Roh Kudus. Dituntun oleh Roh Kudus dan kita memahami dan kita mengerti benar arti dari firman Tuhan itu. Karena apa? Tanpa tuntunan Roh Kudus, ya
Susah orang mengerti firman Tuhan. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal 24 ayat yang keempat, ayat 44 sampai ayat 45. Di situ kita akan mengerti. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat 45. Coba baca. Lukas 24 ayat yang 44 sampai 45. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, awalnya ya saya mengartikan begini. Awalnya mungkin mereka tidak mengerti. Kemudian Tuhan sendiri yang membuat mereka mengerti, ya. Di Lukas pasal 24 ayat 44 tadi, Yesus mengatakan begini. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Berarti waktu Yesus bersama-sama dengan mereka sebagai manusia, ya. Waktu dia memperkatakan ini, ya, di Lukas pasal 24 ayat 44 ini, posisi dia itu tubuh kebangkitan. Saya pernah menjelaskan waktu lalu, ya. Makanya seperti Tuhan ini, Yesus ini mengingatkan, ya, apa yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu dalam tubuh manusia, dalam manusia. Kemudian yang telah kukatakan kepada aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, kitab Musa, kitab maksudnya dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ini kitab yang ada pada bangsa itu. Ya, kitab Perjanjian Baru belum ada. Kan itu kitab Perjanjian Baru itu setelah Yesus. Jadi belum ada kitab-kitab Perjanjian Baru. Nah, dia mau ingatkan kembali kepada mereka bahwa apa yang pernah dia ucapkan, perkataannya waktu dia menjadi manusia. Nah, jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pertama di sini kita harus memahami dengan benar dulu konteks waktu penulisan kitab ini. Ada orang yang ketika dia membaca firman Tuhan, dia ratakap. Tahu ratakap? Ini saya pakai bahasa. Dia ratakap. Dia baca Perjanjian Lama, dia baca Injil, dan dia baca Perjanjian Baru di sama gitu, dikasih sama. Memang sih ada yang hal-hal yang harus kita bedakan, yang saya pakai bahasa konteks waktu penulisan. Misalnya waktu Yesus, nah ini yang sering sekali orang salah pahami. Di waktu Tuhan menjadi manusia, ya. Waktu Yesus menjadi manusia, saya mau tanya, apa waktu Yesus menjadi manusia, apakah dia Allah? Waktu dia menjadi manusia, apakah dia Tuhan? Hah? Orang pada takut jawab, ya, takut salah, ya. Tapi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya tapi kita harus mengikuti firman Tuhan. Kan di firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 di ayat 7, 8, 9 sampai 10, yaitu dibilang bahwa dia itu ya memang mengosongkan diri gitu. Dari Allah, dari Tuhan, ya memang mengosongkan diri. Makanya dia mati, ya kan? Jadi kita mengerti sendiri, ya. Saya tidak mengajarkan untuk mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Nanti kontra, ya. Padahal saya selalu mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya. Amin. Nah, jadi jangan kita salah mengerti. Konteks waktu di sini, di waktu dia menjadi manusia, dia menyarankan untuk menyembah Allah, menyembah Tuhan. Coba lihat ada di Lukas yang dikatakan bahwa kita harus menyembah Allah. Waktu percakapan dia dengan iblis, maksudnya waktu dia dicobai oleh iblis, mungkin di kitab Lukas awal-awal, Lukas 4 kalau nggak salah, di situ waktu dia dicobai terus dia mengatakan begini, kita harus menyembah Allah. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sambil kita menunggu ayat dicari begini.
sehingga orang bingung. Ya, Yesus kan manusia. Ya, dia kan hanya utusan gitu kan. Dia kan hanya manusia. Benar, dia hanya utusan, dia manusia. Tetapi makanya kita harus tahu konteks waktu. Ya memang dia mengosongkan diri, dia memang sebagai manusia. Dia pun tidak mengajarkan untuk menyembah dia. Coba baca dulu, ada dapat. Yang Lukas 4 ayat 8 ya. Ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, Yesus mengatakan kita harus menyembah Tuhan Allah gitu. Yesus yang mengatakan. Berarti kan orang berpikir begini, lah berarti dia bukan Tuhan, benar nggak? Ya kan? Kok Yesus mengatakan kita harus menyembah Tuhan dan Allah? Nah, waktu Yesus dalam tubuh kebangkitan menampakkan diri kepada Thomas, Thomas nggak percaya kan? Kamu bukan Tuhan, kan kamu sudah mati. Sehingga Yesus tantang dia, coba kamu masukkan jarimu ke sini. Wah, situ Thomas langsung sadar. Oh, ternyata engkau Tuhan dan Allah. Amin. Itu ayat saya ulang-ulang waktu-waktu lalu ya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, konteks waktu penulisan kita harus mengerti. Di waktu dia menjadi manusia, ya dia memang manusia. Kemudian ayat yang kita baca tadi, saya mendapatkan sesuatu begini Bapak Ibu. Tuhan itu waktu dia jadi manusia ya, dia tidak mengajarkan untuk menyembah dia. Karena apa? Dia manusia. Pernah nggak kita melihat ada orang yang mau disembah? Hah? Pernah? Orang yang mau disembah. Tuhan Yesus sendiri loh. Dia Tuhan. Sebenarnya dia Tuhan. Tapi waktu dia menjadi manusia, dia tidak mengajarkan untuk menyembah manusia. Yang disembah hanya Allah. Nah, iblis pada waktu itu mau disembah, benar nggak? Iblis tawarkan apa? Semuanya bisa dikasih. Apa yang iblis tawarkan? Kekayaan, apa lagi? Pokoknya seluruh ini. Ya kalau bisa cara seluruh, mobil bisa, ya kan? Rumah mewah bisa, semua bisa. Nah, iblis bisa kasih itu katanya, gitu. Yang penting sembah iblis, ya kan? Sembah setan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dan ini ya menurut saya ini juga yang terjadi di dunia ini sekarang ini. Ada tawaran-tawaran iblis akan memberikan semuanya asalkan menyembah iblis, ya kan? Tuhan Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Waktu dia menjadi manusia, dia tidak mengajarkan untuk menyembah dia, tapi dia katakan menyembahlah Tuhan dan Allahmu. Bukti lain coba kita lihat dalam Yohanes pasal 4, mungkin di ayat 23 yang mana Yesus itu mengajarkan untuk menyembah Bapa pada waktu itu. Ya. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya. Mungkin ayat 22 lebih bagus lagi. Coba ayat 22. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, jadi Yesus pun pada waktu itu menyembah Bapa. Nah, tapi kita harus tahu Bapak Ibu, konteks waktu penulisan kitab ini. Apakah sekarang ini Yesus masih menyembah Bapa? Hah? Kenapa? Ada ayatnya ya. Tapi sebelum kita lihat ayatnya, saya mau kasih tahu dulu di sini Bapak Ibu. Jadi, kalau ada orang yang mau disembah, berarti dia adalah keturunan bukan keturunan. Dia mengambil sikap-sikap dari iblis, ya kan? Kalau saya akan memberikan kamu seluruhnya, ya kan? Kalau kamu menyembah aku. Itu perkataan iblis. Yesus di sini berbicara kepada iblis, tapi dia juga mau berbicara untuk kita semua. Termasuk yang sementara menyaksikan live streaming ini. Dia mau berbicara kepada kita bahwa yang kita sembah
harus Tuhan Allah kita. Amin. Nah, siapakah Tuhan? Siapakah Allah itu sebenarnya? Siapa? Ada pembahasan saya beberapa waktu lalu. Kalau orang di perjanjian lama ya memang diajarkan untuk menyembah Yahweh, ya kan? Orang-orang yang orang-orang Israel pada waktu itu yang tertulis dalam kitab suci, dalam Alkitab. Kemudian di zaman Yesus menjadi manusia, dia menjadi manusia itu berapa tahun? 33 tahun. Dia melayani itu ya sekitar 3 tahun lebih. Waktu dia dibaptis baru dia melayani, dia itu sebagai utusan, ya. Ini sebenarnya ada hal-hal baru Bapak Ibu yang kita bisa dapat di sini ya. Sebelum dia diutus untuk melayani, ya dia, kalau saya baca di firman Tuhan memang dia malaikat-malaikat pun menyembah dia. Di kitab Lukas itu ada malaikat-malaikat melayani dia. Jadi konteks waktu Bapak Ibu yang harus kita pahami pada saat ini, Yesus yang kita sembah adalah Allah itu. Amin. Mari kita lihat di Wahyu 21 ayat 7. Saya ulang-ulang ayat ini supaya kita fokus begitu. Kalau kita mau menyembah Tuhan, kita ya sudah menyembah Yesus Kristus. Kan ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa kalau kita meninggikan Dia, kita akan mengerti. Sama juga dengan tadi Lukas pasal 24 ayat 44 ayat 5 dikatakan bahwa Yesus yang akan membukakan rahasia. Yang dibukakan itu rahasia itu bahwa Dia sudah ada dulu, sekarang dan selamanya. Bahwa Yesus itu sebenarnya sudah ada sejak dulu. Amin. Ya coba baca ayat. Wahyu 21 ayat yang ke-7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Nah, jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita adalah anak, ya. Kita adalah anak, dan Yesus itu adalah Allah kita. Berarti kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kita adalah anak-anak Allah. Nah, Yesus waktu menjadi manusia, dia mengarahkan kita harus menyembah Tuhan Allah kita. Siapakah Tuhan Allah kita? Ya Yesus itu sendiri. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya yakin dan percaya kalau kita fokus hidup kita hanya menyembah Yesus Kristus Tuhan, kita hanya menyembah Dia sebagai Allah, kita akan mengalami yang namanya dibukakan. Kita juga akan mengalami ya perkataan-perkataan yang Yesus sampaikan, termasuk yang di Lukas 24 tadi, ayat yang ke-44 ayat ke-5 di situ. Ya, kita akan dibukakan hal-hal yang baru. Saya ingin tanya kepada Bang Lexi, lebih suka mujizat atau pemahaman yang benar akan Tuhan? Suka mujizat dari Yesus atau pemahaman yang benar akan Tuhan? Itu pemahaman yang benar. Karena apa? Kalau kita memahami Tuhan dengan benar, mujizat itu gampang, kecil. Amin. Ada kan orang fokus mujizat saja. Ada orang datang kepada Yesus pengen mujizat saja. Berapa waktu lalu saya pernah khotbah mengenai bahwa bukan mujizat yang Tuhan mau, ya kan? Tetapi orang yang mau percaya Dia, mengikut Dia, kerajaan surga itu yang terutama. Ya. Nah, orang-orang yang mengejar mujizat, mereka akan kecewa gitu, ya kan? Orang datang kepada Yesus hanya karena mujizat, orang-orang ini akan kecewa. Dan orang-orang ini akan sama dengan Yohanes pasal 6 ayat 66. Coba lihat. Yohanes 6 ayat 66. Ada nggak ayat itu? Ada, coba baca. Yohanes 6 ayat yang ke-66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Nah, ini karena kecewa, ya kan? Ya kan? 666. Ada sangkut paut mungkin ya, 666 ya. Tapi saya nggak akan ke situ ya. Karena kalau khotbah 666 itu banyak yang salah juga. saya belum mau masuk ke situ. Kalau itu kita harus belajar secara detail, perlu waktu yang banyak. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, banyak orang akan kecewa dan meninggalkan Yesus karena motivasinya salah. Ikut Yesus itu supaya dapat mujizat. Ikut Yesus itu supaya sembuh, ya kan? Ikut Yesus itu supaya diberkati.
Itu yang membuat orang satu waktu, oke lah dalam waktu ya sementara mungkin dia bisa enjoy, dia bisa berapi-api di dalam Tuhan. Ya, tapi api itu akan padam, ya kan? Dan akan jadi seperti itu. Satu waktu mereka akan tinggalkan Yesus. Tetapi kalau kita mau yang seperti dipilih oleh Bang Lexi, bahwa mau pemahaman yang benar mengenai Tuhan. Jadi kita semakin hari itu semakin bertambah ya. Makanya kalau saya dalam khotbah di ibadah tengah minggu atau ibadah pemuda, selalu saya maunya itu. Belajar firman Tuhan dan sharing supaya kita memahami firman Tuhan. Kalau kita sudah memahami dengan benar, saya yakin dan percaya mujizat-mujizat itu akan menyertai kita. Amin. Tiap hari kita akan mengalami mujizat karena kita sudah tahu, Tuhan kita kok seperti itu. Apa yang dia janjikan dalam firman Tuhan itu selalu terjadi. Apa yang dia janjikan mengenai keselamatan, apalagi pasti terjadi karena dia tidak pernah berdusta. Ya, kita harus tahu itu. Coba kita lihat ayatnya supaya ini jadi pegangan kita juga, Bapak Ibu. Bilangan 23 ayat berapa itu? Bilangan 23 ayat 9 kalau nggak salah. Coba. Mengenai dia tidak bisa berdusta. Ini dihafal ya. Banyak anak-anak muda dihafal ya ayat ini. Kalau nggak salah waktu lalu saya pesan ke Norbert ya. Ayat ini dihafal ya. Coba baca. Bilangan 23 ayat 9. Bilangan 23 ayat ke-9. Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Berarti bukan itu kan. Coba cari ada ya. Ayat 19 kan nggak salah. Mengenai yang dikatakan dia tidak berdusta. Sudah hafal coba? Ayat 19. Oke. Ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Amin. Ya, saya ingin kita hafal ayat ini ya. Kira-kira bisa hafal nggak? Ya. Saya ingin bikin apa ya? Bikin games atau apa namanya? Semacam sayembara. Siapa yang bisa hafal ini tanpa melihat buku ya akan mendapatkan sesuatu. Akan mendapatkan sesuatu. Tapi sesuatu itu ya nanti kita lihat nanti. Saya nggak menjanjikan memberikan uang atau apa, tapi akan mendapatkan sesuatu. Nah, baca lagi ayat ini. Ini sangat luar biasa ayat ini. Bilangan 23 ayat ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Bapak Ibu, saya baca ayat ini, saya dalami, ini luar biasa. Ya. Firman Tuhan itu sebenarnya kalau kita dibuka, diberikan pengertian dan pemahaman, itu tidak akan bertabrakan. Artinya, arti dari firman Tuhan di perjanjian lama dan arti dari firman Tuhan yang ada di zaman Yesus dan di perjanjian yang baru itu sama semuanya. Yang penting kita ini paham benar gitu. Amin. Itu namanya kita dibukakan. Jadi waktu kita baca ayat ini kan itu ditulis ada bukan anak manusia. Itu bukan perkataan yang biasa. Ya, itu ada arti-artinya situ. Ya, ada makna dari perkataan Tuhan itu. Jadi di sini kita memahami bahwa kalau Tuhan berfirman, dia tidak akan lalai. Dia tidak lalai untuk menepatinya, ya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Jadi Tuhan itu tidak bisa untuk berdusta. Apa yang dia firmankan pasti terjadi. Kalau orang salah mengartikan, berarti itu pemahamannya yang salah. Oleh karena itu tadi sudah mantap Lexi bilang, lebih mau memahami firman Tuhan dengan benar. Ya, kita mengetahui. Dan firman Tuhan itu sudah sangat jelas Bapak Ibu. Ya, sudah sangat jelas. Pertanyaan yang saya berikan di dalam judul firman Tuhan pada pagi hari ini, siapakah aku? Sudah dijawab tadi. Aku adalah Yesus itu. Ya, kemudian dia sudah ada dari awal. Kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita saat ini. Apakah benar-benar kita sudah fokus untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita? Mulai saat ini kita fokus.
Yesus Kristus adalah Allah kita. Dia Tuhan yang satu, ya, Allah yang esa. Kalau yang di perjanjian baru itu sangat jelas, ya. Kemudian yang di kitab Injil itu banyak perkataan-perkataan Yesus. Tetapi ada pesan yang harus kita tahu. Coba kita lihat, ya, ini ayat-ayat di bagian akhir. Saya rindu kita kembali ke kitab Yohanes ini. Seperti yang dikatakan Bapak Mika, Yohanes ini adalah apa nama Bapak Mika? Murid yang dikasih Yesus. Jadi dia banyak rahasia-rahasia mengenai Yesus, ya. Yang luar biasa. Dia banyak rahasia-rahasia mengenai Yesus. Ayat berapa? Saya belum bilang, ya. Belum. Nah, mari kita lihat. Yohanes 8 ayat 24. Coba baca. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Di sini dikatakan bahwa kita ini Bapak Ibu akan mati. Siapa di sini yang pengen mati? Mati ini mati lain, ya. Kalau mati dikuburkan, maksudnya kematian itu bersifat universal. Semua manusia pasti akan mati. Tetapi orang yang mati dalam Yesus janjinya bahwa pasti masuk surga, atau ya pokoknya ujung-ujungnya surga. Mati ke Firdaus dulu, nanti menunggu kedatangan Tuhan yang kali yang kedua, baru dibawa ke surga. Tapi sudah ujung-ujungnya surga. Orang yang di luar Yesus, firman Tuhan katakan orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah dia itu. Yang dimaksud akulah dia, itu tadi. Makanya saya tanya, siapakah aku? Gitu kan? Akulah dia. Jadi barang siapa tidak percaya bahwa Yesuslah dia, Yesuslah Allah, itu bahaya. Ketika dia mati, mati kekal, penghukuman kekal. Nah, ini Bapak Ibu esensi yang luar biasa dari firman Tuhan yang kita harus mengerti, harus kita pahami, ya. Bahwa kalau kita di luar Yesus sangat berbahaya gitu. Di luar Yesus itu sudah kematian kekal, kehidupan di dalam dunia ini pun tidak ada tidak ada damai, tidak ada sukacita, selalu, ya, kalau boleh saya bilang selalu melarat gitu. Orang melarat itu bukan hanya berbicara susah dalam hal keuangan. Ada juga orang yang secara keuangan banyak, harta dia punya, finansial dia punya, tetapi hidupnya melarat. Ini dalam pengertian saya. Karena tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, ya, hidupnya selalu membawa, kalau bahasa kasarnya, membawa bau gitu, ya. Makanya firman Tuhan katakan orang yang benar itu baunya harum di mana-mana, men. Dimanapun dia ada itu selalu memberikan keharuman. Itu berbicara sikap dan sifat-sifatnya selalu memberikan keharuman. Oleh karena itu Bapak Ibu sering kasih Tuhan, kita harus percaya bahwa dia, Yesus itu adalah Allah. Sudah. Yesus adalah Allah. Kamu kalau tidak percaya, kita mati masuk neraka. Nah, ada satu pesan yang saya maksud di Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 16 di ayat yang ke-25, 26. Kita baca saja ayat 26. Ini pesan Yesus sebelum dia kembali ke sorga. Yohanes 16 ayat 26. Yohanes 16 ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Nah, jadi sebelum dia mati, dia sudah memberikan dia sudah berpesan kepada murid-murid, kepada pengikut-pengikutnya, dikatakan begini. Pada hari itu berarti belum saat itu kan. Yesus memperkatakan ini waktu dia menjadi manusia. Makanya saya sering katakan kita harus memahami konteks waktu supaya pengertian pemahaman kita itu tidak tabrakan. Di sini dikatakan pada hari itu, nanti, ya. Berarti kalau kita membaca ini, kita harus paham waktu Yesus memperkatakan ini, waktu dia menjadi manusia, dia belum mati, dia belum kembali ke surga, ya kan?
Dia masih di dunia sebagai manusia. Tapi dia bilang, pada hari itu nanti kamu akan berdoa dalam namaku dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Nanti ya, berarti itu sekarang, iya kan? Yesus pesan dulu waktu dia jadi manusia. Nanti ya, kalau saya sudah kembali ke sorga gitu maksudnya. Nah, sekarang posisi dia jadi manusia atau sudah kembali ke sorga? Dia sudah kembali ke sorga. Berarti pesan ini untuk kita. Nah, pesan ini berisi begini. Tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Ya kan? Sekarang masih meminta kepada Bapa? Enggak lagi. Nah, iya kan? Karena kan nanti berarti sekarang ini kita minta langsung kepada Yesus. Karena dialah Tuhan satu-satunya. Amin? Bisa tanggap? Kalau enggak nanti kita ini lagi ya. Kita seminar lagi khusus membahas masalah ini. Banyak ayat-ayat yang mengatakan ini. Kita tinggikan dia. Kita tinggikan anak manusia. Baru kita dibukakan. Haleluya. Saya baca lagi supaya kita clear. Ayat 26 tadi. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Nama siapa? Nama Yesus. Sekarang ini kita berdoa saja dalam nama Yesus. Amin. Gak usah nama-nama yang lain. Ya, nama dia saja. Ini pesan dia loh sebelum dia kembali ke surga. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta kepada Bapa. Jadi Yesus yang sekarang beda dengan Yesus waktu jadi manusia. Yesus yang jadi manusia dia selalu minta kepada Bapa. Kalau di ayat 5 dikatakan bahwa itu sebagai kiasan dirinya sendiri. Tetapi ketika dia sudah kembali ke sorga, dia kembali kepada kealahannya, dia tidak mengajar untuk kita minta lagi kepada Bapa. Ya kan dia yang bilang. Ya kan? Firman Tuhan dia bilang. Ya. Saya baca lagi ya supaya kita mengerti. Enggak apa-apa kan diulang-ulang. Yohanes 16 ayat yang ke-26. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Yesus mengajarkan nanti ya, kalau saya sudah kembali ke surga, langsung ke namaku saja. Nggak usah lagi kepada Bapa. Bapa yang pada saat itu ya. Bapa yang pada saat itu hanya sebagai kiasan dirinya sendiri. Itu kan di ayat 25. Semuanya ini ku katakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan-kiasan yang Bapa itu. Ya. Tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Baru dia jelaskan lagi ayat 26 tadi. Jadi minta langsung kepada Yesus. Segala sesuatu yang kita minta dalam nama Yesus. Amin. Segala sesuatu pergumulan kita langsung minta kepada Yesus. Kan dia sendiri yang bilang, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Cuma kan kalau orang tidak memahami, orang masih fokus kepada Bapa yang itu, Bapa yang perkataan Yesus itu. Memang dia adalah Bapa yang kekal, ya kan? Dia Bapa yang kekal. Tetapi berbeda dengan Bapa yang dia katakan itu. Bapa yang hanya sebagai kiasan tersemuanya diri dia sendiri. Makanya dia katakan bahwa siapa yang melihat saya, dia melihat Bapa. Jadi Bapak Ibu sering dikasihi Tuhan. Ya, kita fokus saat-saat ini. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Amin. Di dalam namanya, ya. Mau dia bilur-bilur Yesus, darah Yesus, ya, kalau saya lebih kuat itu dalam nama Yesus. Karena Yesus itu berbicara dirinya sendiri. Amin. Mujizat-mujizatnya itu lewat darahnya, lewat bilur-bilurnya itu, kalau menurut saya itu dia sendiri yang dahsyat. Dia adalah, ya, ada yang mengatakan Yesus itu adalah kekasih, ya, nggak apa-apa, ya, karena dia memang mengasihi kita. Amin. Dan dia tidak memilih-milih orang gitu. Dia Tuhan semua umat manusia. Dia mengasihi Lexi, maaf ya, Lexi jadi ini saat ini jadi viral saat ini. Dia memilih Lexi bukan karena Lexi baik, ya kan? Kalau dia memilih Lexi karena Lexi baik, satu waktu Lexi tidak baik, Tuhan tidak mengasihi dia lagi. Ini harus kita mengerti.
Tuhan mengasihi kita bukan karena kita baik. Tuhan mengasihi kita karena dia itu memang kasih. Amin. Dan kasih Allah itu, kasihnya itu memang stabil gitu. Kalau manusia, pernah nggak kita lihat manusia itu mengasihi tapi nggak stabil? Pernah nggak? Satu waktu bisa, pernah nggak? Apalagi kalau muda-muda mungkin bisa ya. Selalu kalau muda-muda kan itu perasaan mainnya. Pernah nggak merasa temannya atau pacarnya satu waktu kok kayak dia berapi-api ya? Satu waktu kok dia nggak begitu lagi ya? Pernah nggak? Naik turun kasihnya gitu. Satu waktu dia naik, satu waktu bisa turun. Pernah? Sering. Survei yang mantap ya, sering katanya. Nah, kalau yang sudah suami istri gimana? Pernah nggak satu waktu? Pernah. Bahkan lebay banget ya kan? Kalau masih muda mungkin lebay banget, pakai bahasa itu kan, gunung pun akan ku. ya kan? Itu kasihnya lagi naik itu. Apalagi bahasa-bahasanya, gunung pun akan kudaki, lautan akan ku seberangi. Apalagi? Itu bahasa-bahasa karena kasihnya lagi tinggi, ya kan? Dia berfantasi, oh saya akan mengasihi. Tapi memang mungkin pada waktu itu memang benar, ya kan? Ketika dapat masalah, pergi aja lu jauh-jauh, jangan kembali lagi. Itu ya namanya kasih manusia itu tidak stabil. Satu waktu bisa naik, satu waktu bisa. Tapi kalau kasih Allah tidak seperti itu, Bapak Ibu. Cuma kita hanya berpikir, makanya kita harus paham dengan benar siapakah dia. Amin. Yesus yang sudah mati di kayu salib. Dia tidak sama seperti kita. Makanya orang ada kalanya berpikir, nanti Tuhan marah loh. Siapa yang marah? Padahal bukan seperti itu kan. Ya kan? Nanti Tuhan marah loh. Pakai bawa nama Tuhan gitu. Padahal itu pemikiran dia sendiri kan. Nanti kalau begini nanti Tuhan ini sama kamu. Padahal enggak seperti itu. Kalau kita memahami Tuhan itu siapa dengan benar, harus baca firman dan pahami dengan benar. Nah, jadi saya bilang tadi, kalau kasih Allah itu Bapak Ibu stabil gitu, ya kan? Misalnya nih, kita tahu bahwa dia mengasihi saya. Besok dia masih mengasihi saya. Amin. Lusa dia masih mengasihi saya. Dan seterusnya dia masih mengasihi saya. Kekal. Amin. Tidak berubah kuasanya. Segala sesuatu dari dia tidak pernah berubah. Kalau kita bisa berubah. Leksi yang sekarang yang ganteng, 30 tahun depan, saya nggak yakin kalau masih seperti ini. Ya. Hah? Gak mungkin, ya kan? Tapi kalau di dalam Yesus stabil, amin. Artinya ada inner beauty di dalam. Kita belajar pemuda tadi malam ya, harus punya inner beauty, dan inner beauty itu hanya didapat dalam Yesus, amin. Kita itu dalam damai sejahtera. Jadi demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Siapakah aku? Tidak lain dan tidak bukan. Aku itu adalah Yesus, amin. Dia sudah ada sejak dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.